Pasti Yuda, Widi, ya saya nanti dulu latihan dulu yang bener ya. Ntar lu mention Hardy, gue penasaran. Off season kali ini sih, wah gebrakannya banyak sih. Dan mereka baru aja mendatangkan dan baru aja di-announce kemarin ini pelatih baru mereka itu Coach David Singleton. Ini first impressionnya dilatih sama Coach David Singleton. I'm glad lah dia jadi temen gue sekarang. Biasanya kita lawanan terus gitu. Pras, untuk sekarang ini di umuran lo ini, masih pengen compete nggak untuk masuk ke national team? Pengen, jujur gue pengen. Pras, ini kan kalah 1 poin. Apakah ini kekalahan yang paling menyakitkan untuk lo? Buat sobat IBL fans, kita balik lagi di IBL Takeover Podcast bersama gue Rocky Padilla. Dan di episode kali ini, wah nih, kayak ngobrol akan seru nih. Ini adalah satu pemain yang gue suka banget untuk interview karena dia suka banget cerita. Dan juga pastinya salah satu point guard terbaik masih di IBL, yaitu dari Pelita Jaya Basketball we have Andakara Prastawa. Pras. Ayo. Pras, gimana kabarnya? Baik. Obviously Pras kemarin ini hasilnya masih belum maksimal bersama Pelita Jaya di IBL Finals. 2 minggu terakhir itu seperti apa, Pras? Ya tough loss banget gitu ya. Emang pastinya sedih gitu, pasti sedih. Sedikit lagi bisa dapat back to back champion tapi emang belum dikasih mungkin ya. Ya kemarin kita libur sekitar 10 harian lebih lah itu ya pada ya do your own thing lah buat nge-refresh lu lagi, buat persiapan lagi kan mau All Indonesian juga. Jadi 2 minggu setelah itu tuh gue bener-bener sama keluarga, main sama anak-anak, ketemu Agassi waktu itu main pedal. Jadi bener-bener gak ada basket sama sekali, gak ada mikirin apa-apa. Tapi kan ini udah masuk latihan, nah itu udah harus klik lagi, udah lupain semuanya, kita ada start baru, kita punya pelatih baru, udah pada tahu juga mungkin ya, pelatih baru, jadi udah itu lupain, kita fokus lagi ke goal kita yang selanjutnya. Susah gak sih untuk riset langsung, apalagi kan ini jaraknya pendek banget ya? Sebenarnya kalau riset langsung dari game itu mungkin perlu, kalau gue pribadi ya kayak besoknya gue better di rumah lah sama keluarga, sama anak-anak yang ngelepas ini aja. Soalnya kalau pergi pasti ada aja kan yang nanya, sayang ya Pras, sayang ya gue tahu ya, pasti orang pasti pengen kasih semangat juga kan, tapi kan kita mungkin ada caranya sendiri buat nge-refresh masing-masing. Kalau gue ya butuh 2-3 hari mulai udah sama anak-anak, udah seneng gitu, nah udah biasa aja lah, udah oke lah, udah ya mau gimana udah terjadi juga kan, ya tinggal kita goal yang berikutnya aja. Lu tadi kan bilang lu ketemu sama Agassi ya. Agassi ini kan lumayan viral lah selama playoff ini dengan takes-takesnya dia. Dia tuh kayak mau mengambil peran menjadi villain. Kalau menurut gue kayaknya di IBL. Kalau lu, tanggapan lu tentang Agassi mengeluarkan statement-statement selama playoff gitu kemarin gimana? Gue sebenarnya bukan kaget sih ya, kayak boleh juga nih gitu. Maksudnya bukan kaget yang kayak, Agassi kok gitu sih, enggak. Kayak, boleh juga nih. Maksudnya itu nggak ada yang salah dengan statement dia. Kalau menurut gue itu even yang dituju kayak misalkan ke Yuda, ke Bram gitu. Even mereka mungkin ya anjir gitu doang gitu ya. Misalkan gitu kayak cuman ya udah biasa aja karena it's basketball kan. Kita emang dia MVP-nya dan menurut gue dia pantas. Ya udah. Ya terima aja gitu, dia ngomong kayak gitu ya, dan nggak yang terlalu gimana menurut gue itu it's Agassi sih menurut gue, dan dia punya kapabilitas untuk ngomong seperti itu kalau menurut gue ya. Gue jujur kaget sih karena kan gue ngikutin Agassi dari SMA ya. Dia memang dulu biasanya pendiam tuh tiba-tiba pas di presscon ngeluarin statement itu gue kayak wow, ini kayak Agassi yang baru, tapi gue suka karena menurut gue butuh apa ya, kayak bumbu-bumbu seperti ini sih, karena biar basket kita juga ada yang ngomongin, itu kan jadi engagement menurut gue, jadi orang fans juga makin tertarik, jadi gue juga gak ada masalah sebenarnya sama Agassi seperti itu sih. Gak ada masalah, emang ya mungkin sebelum-sebelumnya dia lebih, karena gak ada yang nyerang dia juga, karena ini kan dia agak terserang juga karena kok dibilang, kayak gue dia dibilang gak layak atau MVP gitu, ya mungkin ada
something yang dalam dirinya yang terbakar sedikit terus statement kayak gitu, itu it's all good menurut gue. It's all good. Menurut gue it's good for entertainment lah. Iya, Jangan buat semuanya. Iya, menurut gue jangan di take it personal sih. Iya. This is part of the game aja menurut gue sih. Jadi gue juga waktu itu, wow, oke, keren nih. Keren itu yang gue kaget. Wih, boleh juga nih gitu. Oke, Pak, sekarang kita akan bahas dulu ini apa yang terjadi dengan Pelita Jaya setelah seingat gue menang kalau 17 poin nih di game 1 and then itu kalah di game 2 dan game ketiga. Menurut dari Prastawa sendiri apa sih yang berbeda di game kedua dan di game ketiga? Jujur gue nggak tahu juga itu kenapa bisa di game kedua, khususnya game kedua gitu ya. Kita udah di atas angin, apakah kita overconfidence atau kita agak meremehkan lawan kita? Kalau gue pribadi gue nggak kayak gitu kan, tapi nggak tahu apa secara permainan menunjukkannya seperti itu kan. Jujur gue juga bingung gitu, kenapa bisa kok berubah banget gitu? Kenapa yang ke pressure jadi kita bukan mereka gitu kan? Nah dan di game ketiga kalau menurut gue itu udah it's basketball itu udah satu sama game kayak gitu beda 1 poin dah itu lucknya lagi di mana lagi siapa yang bagus itu udah nggak ada yang bisa kontrol. Yang bisa kita kalau gue pribadi yang bisa gue kontrol tuh harusnya game kedua tuh harusnya bisa kita kontrol banget karena kita habis menang dan tinggal 1 lagi. Game ketiga itu udah bener-bener kayak perang siapa yang lebih mau aja udah gitu. Kalau gue di game kedua dan gue jujur sampai sekarang nggak tahu itu kenapa bisa main lemes kayak gitu, kenapa itu gue nggak tahu. Di game ketiga seinget gue, lu memberikan momentum ya kayaknya ada beberapa kali poin. Iya kita agak sempat leading 8 poinan gitu ya. Actually sempat leading 12 poin Pras di quarter keempat. Iya. Apakah di situ kalian relax? Guys, apakah udah ada pikiran, oh ini kita kayak udah dapet nih gitu. Ada pikiran kayak gitu gak kira-kira? Kalau gue sih enggak ya, maksudnya kalau gue pribadi pas gue lagi di game itu, anything can do gitu, masih 5 minutes, 6 minutes itu waktu yang masih panjang banget. Dan mungkin pas kita udah menang jauh, pas mulai kekejar, mungkin kayak kurang apa ya, kita kurang tenang lagi aja gitu untuk menjaga marginnya gitu. Jadi ya tapi it's a game lah gitu, kayak kita udah menang jauh terus kayak jadi kita kekejar gitu. Ya. Ada panik gak tapi? Kayak ini dari 12 udah mulai kayak sebenarnya gue masih yakin gitu kayak bisa gitu tapi ya kita banyak ambil mungkin nggak tafsyat mungkin ya atau kita defense-nya ada salah gitu. Jadi banyak miss gitu dari kitanya sih sebenarnya kemarin di kuarter 4 menurut gue yang kayak pengen buru-buru ngejauh terus gitu. Nah itu mungkin yang bikin kita agak kacau karena kita kekejar tapi pengennya gue pengen cepat-cepat menang gitu kan. Tapi kan harusnya kita slow tenang aja gitu. Dan di 5 menit terakhir tuh seingat gue PJ cuma 1 poin kayaknya cuma dari free throw-nya KJ, McDaniels. Nah kalau dari Pras sendiri lihat waktu itu lebih ke offense-nya PJ yang eksekusinya kurang maksimal atau defense-nya Dewa emang waktu itu sulit banget untuk ditembus? Sebenarnya itu kita kemarin banyak tough shot tapi ya itu like kalau dibilang Bin take a tough shot tapi itu shoot yang dia lakuin every day dan kita pernah terselamatkan di banyak game karena shootnya dia yang itu gitu emang lagi nggak masuk gitu kan. Tapi menurut gue pas di defense sih gitu kita biasa itu kita tim yang defense dulu baru offense. Kita kalau transisi gue yakin nggak akan ada yang bisa stop kita gitu. Tapi kita benar-benar poin jadi set play lagi poin set play lagi dan kebetulan aja emang Bin lagi nggak masuk, Jerok lagi nggak masuk. Padahal itu yang biasanya kalau lagi set play ya emang it's a game makanya gue bilang gue nggak bisa bilang itu gimana. Cuman kita kalau gue defense-nya aja sih defense-nya yang kemarin mungkin kita kurang bisa stop atau kurang komunikasi. Yang biasa kita bisa stop langsung fast break lagi. Nah ini ngomongin defense di possession yang paling crucial di mana Jordan Adams dapat under ring, lu yang jaga Jordan Adams. Apakah di situ memang harusnya lu yang jaga atau gimana? Itu sebenarnya kalau seingat gue tuh ngelihat Jordan Adam walk the ball tuh nggak ada yang jaga udah di 3 point line gitu dan nggak ada yang nyamperin satupun. Gue inisiatif gue jaga ngambil Jordan Adam lah bukan kalau nggak salah. Jadi terus bola dipasing ke Lester. Gue
minta bantuan mau switch dari siapa dan dia tiba-tiba langsung cutting kan. Jadi ya itu. Jadi sebenarnya itu lagi chaos kalau nggak salah, dan gue lihat Jordan Adams sendirian di 3 point line, gue ambil. Tuh. Tapi waktu Jordan Adams sudah mulai starting to get hot ya, apalagi di kuarter keempat itu, kalian tuh di time out ataupun di huddle kalian tuh ada nggak sih kayak, man somebody gotta stop him man? Ya kita kalau nggak salah suruh double dari sisinya Vincent ya, pokoknya sisinya Vincent, sisinya sisinya Leicester, karena Leicester di luar kalau nggak salah. Jadi dari Vincent mungkin karena Jordan Adams kan benar-benar dek langsung, jadi mungkin Vincent belum datang udah poin, jadi ya mungkin itu adjustment kita itu juga kurang berhasil, mungkin nggak ada yang, tapi kita udah adjustment juga gitu. Pras, ini kan kalah 1 poin, kalah di 37 detik, 40 detik terakhir. Apakah ini kekalahan yang paling menyakitkan untuk lo? Iya sih bisa dibilang kayaknya. Iya, karena kalau gue udah dari game pertama tuh gue yakin banget kita bisa gitu ya. Terus di game kedua kita kayak gitu, oke game ketiga kita bisa ambil. Dan terus kalah 1 poin gitu, ya, dan kalau menurut gue kita masih bisa ngasih lebih. Kita bisa ngasih lebih banget gitu ya. Kalau kita main seperti biasanya itu, jadi kayak agak penyesalan aja sih di gue pribadi. Dengan tim gue yang kemarin itu yang kalau menurut gue the best banget gitu, dan gue nyaman banget main sama mereka gitu. Pelajaran apa yang bisa lu ambil fresh dari pengalaman mainnya, apalagi kan sebenarnya kalian punya 2 kesempatan untuk menang di home ya, di home-nya kalian. Jadi kalau dari Pras sendiri untuk bawa ke musim depan itu pelajaran apa sih yang bisa diambil? Mungkin fokus aja sih gitu, kayak nggak bisa bilang kita udah ngelewatin SM gitu ya, semifinal kan. Pasti wah, terus game 1 menang jauh gitu. Mungkin kita tetap harus main di seperti kita yang biasanya yang kemarin kita bisa menang itu aja gitu. Kayak mungkin ada pikiran yang nggak tahu ya, kalau mungkin aja ada pikiran kayak overconfidence, ada kayak kita udah pasti menang nih. Kita udah pasti, kan si coach JT juga pernah bilang kita boleh pede tapi nggak boleh kaki, nggak boleh sombong katanya gitu. Mungkin ya ada something yang berubah karena kita abis ngeliatin SM, abis ini di kesehariannya gitu kita nggak tahu. Jadi ya kalau kedepannya bola itu kan nggak ada yang tahu lah, mau itu tim yang kalah sama kita dari regular season, dari game pertama terus dia bisa berubah gitu kan, ya it's basketball. Mereka juga nggak mau kalah, mereka juga latihan gitu kan. Jadi perlakuin setiap game seperti sama aja gitu, jangan menganggap remeh atau gimana. Tapi emang abis lawan SM itu kelihatannya kalian tuh emang emosionalnya sih keluar semua ya, karena juga kan kalian abis down 1-0 dulu ya, lalu tuh balik comeback menang 2-1. Mungkin apakah emang ada euforia menang lawan SM itu jadi kayak di final agak lengah? Euforia ada sih, jujur ada. Lawan SM tuh kita benar-benar kan kita bisa 1-0 kita udah ini, terus kita bisa balikin 2-1. Nah itu gue emang agak takut sih, tapi pas gue liat game 1, oh aman nih sebenarnya gitu ya. Nah tapi di game gue itu yang gue bilang tadi, gue sampai sekarang juga sebenarnya belum tahu itu kenapa gitu. Karena gue liat game 1, oke banget kok. Oke banget nih mainnya, kayak gak ada pressure gitu. Nah terus pas game kedua kayak gitu, game ketiga mulai ke pressure lagi, jadi kayak nggak ada. Tapi gue pengen tahu sih dari sisi pemain PJ ya, kan kita nggak di locker room ya, kita nggak tahu. Sebelum game ketiga, vibes-nya apa? Apakah tegang? Apa benar kata lu bilang pressure? Atau tetap sebenarnya kayak ya confident gitu? Sebenarnya confidence aja sih, kayak kita kemarin habis kalah 1-0 sama SM, di locker room ya seperti biasa aja kayak, dan gue juga yakin bisa kok. Ya masa kita mau tegang mau apa, kita bisa kok, kita game 1 bisa ngambil gitu, game 2 mungkin kita bukan harinya di kita, tapi game ketiga bisa gitu. Dan sebenarnya bisa. Udah, jadi ya nggak ada yang beda sih, emang lucknya mungkin lagi di mereka karena mungkin mereka lebih mau pada saat itu. Ya karena kan kalian udah sebenarnya di posisi seperti itu udah berkali-kali ya. Iya. Jadi sebenarnya kalian juga udah punya pengalaman. Pras, moving forward sekarang ini punya pelatih baru. Jadi kan sekarang ini Pras udah melewati beberapa pelatih ini. Susah gak sih Pras kalau punya ganti-ganti pelatih gitu?
Sebenarnya nggak terlalu susah sih ya. Semua pelatih kan punya sistem masing-masing. Mungkin kayak di defense sih pasti yang paling susah karena ada pelatih yang maunya gapnya gini, ada yang maunya helpnya dari sini, ada yang mau itu. Kalau offense literally do your own thing aja sebenarnya. Cuman kalau ada pola kita ya mungkin coach yang ini kan polanya banyak banget tuh. Tapi kalau offense kalau menurut gue itu bakal flow aja. Cuman di defense karena kan kita mungkin satu musim tuh habit defense itu kan masih harus terbentuk kan. Terus kita dirubah lagi. Jadi sebenarnya di defense yang agak lebih challenging gitu ya karena kebiasaan-kebiasaan yang helpnya dari mana, kita kebiasaan drop kemana, gini-gininya gitu. Waktu di adjustmentnya di defense aja sih yang lebih harus difokusin. Kalau offense kan menurut gue sih nggak ada terlalu. Tapi Coach Justin Tatum, ini pelatih pernah juara di NBL bersama Illawarra Hawks. Pengalaman lo deh, berapa ya? 4 bulan lebih? 4 bulan sama Coach Justin gimana? Itu menurut gue experience yang despite gue kalah, gue masih bisa ambil experience dari dilatih sama Coach JT gitu ya. Vibes-nya dia kalau di latihan gimana how hard kita practice gitu biar nanti di game tuh benar-benar serasa gampang. Itu tuh benar-benar berasa banget kita latihan tuh udah kayak wah ya capek banget ada punishment-nya, ada apanya. Terus kita harus dan kita harus main di gamenya kita, dia detail banget gitu. Jadi dan kalimat motivasi-motivasi yang sering dia kasih sebelum di locker room gitu tuh itu jadi pengalaman baru lah buat gue karena dia apa ya kalau menurut dia selalu bilang kita ini di atas gitu. Kita boleh respect sama lawan, tapi mereka juga pasti respect sama kita. Jadi kita nggak adjust ke mereka doang, mereka pasti bakal adjust ke kita. Jadi oh iya benar juga. Jadi kita tuh jadi banyak yang kayak oh iya deng bener kayak lu main buat nama di depan, nama di belakang lu jangan bikin malu nama di belakang lu tapi ya kayak gitu-gitu kan. Tapi dia marahnya tuh nggak yang sampai gimana tapi kena semuanya gitu. Kalau gue experience itu dan di latihan emang detail dan keras banget. Auranya dia kenceng loh. Gue kalau interview dia aja sampai gemeter. Iya. Dia kalau ngomong dia santai ngomongnya tapi semuanya kena. Kayak misalkan kita lagi kesel capek gitu ngomong segala macam kata kotor gitu kita ngomong lagi ngedumel sendiri dia cuma bilang ya itu juga yang gue omongin kalau lu miss box out itu juga yang gue omongin gue ngomong kesel juga kalau lu lagi lupa pola jadi kayak santai tuh kayak iya lagi gitu. Terus tapi sekarang masuk ke All Indonesian kan cuma istirahat berapa libur nggak lama lah ya 2 minggu ya 10 hari 10 hari ya 10 hari. Badan rasanya apa tapi Pras? Pas pertama latihan agak berat sih emang agak berat soalnya bener-bener itu bener-bener kalau menurut gue gue yang paling off gitu yang gue nggak ada karena bener-bener lagi suntuk banget jadi gue off agak berat aja tapi nggak langsung dihajar juga coaches juga tahu lah kita juga baru habis liburan kan jadi ada perkenalan dulu cuman 1 jam kita latihan terus 2 hari itu cuma sejam nembak-nembak Senin baru mulai latihan lagi perkenalan lagi terus baru mulai pas udah agak siap badannya jadi nggak terlalu yang parah banget sih. PJ off season kali ini sih wah gebrakannya banyak sih dan mereka baru aja mendatangkan dan baru aja di-announce kemarin ini pelatih baru mereka itu Coach David Singleton ini salah satu pelatih paling hebat di IBL di mungkin 5 tahun 6 tahun terakhir ini. First impressionnya dilatih sama Coach David Singleton. First impressionnya gue tahu dia he's a good coach gitu. Dari cara dia menyampaikan he's a good mentor juga buat anak-anak muda karena dia marah ke semua dan dia mau lu tuh lebih baik bukan marah karena lu salah mulu enggak dia tuh mau lu lebih baik karena dia ngelihat potensial lu bisa seperti apa gitu jadi itu karena selama ini kan gue cuma denger omongan-omongan kan dan ternyata gue ngalamin dan iya dia he's a good coach dan
I'm glad lah dia jadi temen gue sekarang. Biasanya kita lawanan terus gitu. Gimana gue di scouting dia, kenapa lawan tim dia susah gitu-gitu kan pasti beda terus gitu kan. Jadi sekarang kenapa bisa kayak gitu ya dia he's a good coach. Tapi lo tau lah ya dulu kalau di scouting sama dia biasa lawan tim itu susah banget ya. Beda pasti, beda gitu, beda. Gimana dia nge-treat pemainnya kalau lawan gua ada switch dari mana, ada adjustment lainnya gitu yang gue baru di game itu gue rasain kayak pasti gue harus adjust lagi kan. Jadi selalu ada gitu, selalu ada dan polanya mereka emang susah dijaga gitu. Dan dia bilang itu juga, dia pola dia udah berapa? 9 tahun dari mana tapi ya itu susah dijaga gitu karena emang bukan apa ya, emang flow-nya tuh ya bisa dilihat sendiri lah Prawira kalau main gimana kan. Tapi Pras, lu sekarang ini harus ngafalin pola baru lagi dong gitu, atau enggak? Atau masih? Iya, sebenarnya banyak pola barunya, tapi dia sebenarnya ada gimana ya? Polanya tuh banyak macamnya. Cuman actionnya tuh sebenarnya kalau kita mau ngertiin banget, cuman bukan dihafalin, sebenarnya gampang gitu. Jadi tinggal kodenya apa, terus kita main apa. Tapi namanya main basket kan nggak jauh-jauh dari apa sih, pick and roll, middle pick and roll atau apa. Cuman openingnya ada kode buat misalkan pemain ini lagi hot gitu kan. Itu yang harus diingat gitu. Semuanya harus tahu kalau gue kodenya gimana, harus kayak gini. Itu kan bukan harus gue doang, harus semuanya tahu. Itu yang agak challengingnya kan. Kalau semuanya ada satu salah ya yang kena kita semua gitu, yang kena kita semua. Jadi itu challengingnya. Cuman di 4 hari ini menurut gue dia push kita banget gitu ya. Dengan sistem dia benar-benar dikasih sampai mungkin ini I will make your brain explode maybe kata dia gitu. Tapi dia fair orangnya pas dia selesai latihan dia nih mungkin kalian ngelihatnya kita Messi banget sekarang. Cuman emang gue sengaja gitu. Tapi buat gue ini udah oke banget gitu. Udah oke gitu ya. Jadi dia gak cuman marah-marahin doang. Kalau ada yang bagus, dibilang bagus gitu. Itu yang gue suka. Jadi fair. Jelek ya jelek. Ada yang bagus ya bagus. Di appraise gitu. Reaksi lo apa nih pas tau di Singleton akan jadi pelatih lo? Mas tahu. Excited sih pasti excited. Dan gue sebenarnya kayak gue bisa dapat apa nih dari dia, kayak gue tuh JT datang gue bisa dapat apa nih dari dia, gue lebih excited kayak gue bakal dapat ilmu apa lagi nih walaupun gue udah senior gitu ya, pasti masih banyak lah ilmu yang bisa gue dapat dari pelatih baru lagi. Jadi kalau selama ada pelatih baru gue selalu excited itu ilmu apa lagi sih yang bisa gue ambil dari pelatih ini nih. Tapi lu beruntung sih, enggak pelatih hebat terus sih. Beruntung banget. Dan lu mention tadi lu senior. Iya. Gue udah paling tua di PJ gue sekarang. Paling tua di PJ. Brandon di bawah gue setahun. Udah gue paling tua. Apa rasanya jadi paling tua karena di tim? Ya nggak ada bedanya sih, cuman ya lebih kayak mungkin bebannya tanggung jawabnya kayak kalau di latihan gitu harus dan ngasih contoh mungkin ya, kayak gue udah senior, masa gue mau males-malesan gitu ya, sementara si juniornya itu. Jadi biar vice versa lah, kalau junior lu lihat senior aja masih nggak males, masa lu males. Nah gue juga harus gitu kan, lihat juniornya mau ngejar gue ya gue juga nggak boleh kalah gitu. Jadi biar enak terus gitu persaingan di latihannya tuh bisa flow terus. Itu sih paling bedanya. Kayak sekarang gue banyak ngasih masukan juga kalau misalkan gue emang lihat ada yang bisa gue bantu gitu ya. Dan gue juga kalau misalkan kayak ada yang skill dia yang gue nggak bisa, ya gue nggak gue tanya juga pasti, ini lu gimana sih Chan ngelakuinnya, biasanya ngeliatnya apa sih gitu. Itu jadi enak aja sih sebenarnya. Dan pemain-pemain gue enak semua kok diajak ngomong gitu. Kamu mau di PJ main deket sama siapa sih? Paling deket sebenarnya kalau ini karena gue sering di mes dulu waktu cedera kan sama Abi Ansu, walaupun sekarang Abi mau jadi pelatih katanya kan. Ansu udah dirilis, pun kalau lagi di lapangan mungkin sama Yesaya, sama Agassi. Nah Agassi dari pernah di... Ini guard semua nih. Iya, kalau sama yang big man kita kan Vincent Reza. Vincent kan lebih game kan, jadi jarang keluar bareng. Tapi kalau lagi keluar sama Vincent juga. Literally kalau deket banget ya pasti sama Yesaya sama Agassi yang kemana-mana. Karena kan ekstrovert kan Yesaya, yes kesini yuk, ayo
sini yuk, ayo gitu. Kalau Vincent kan nanti deh Pras, males gitu. Tapi kalau lagi jalan bareng-bareng semuanya sih asik-asik aja. Ko Yesaya itu sering minta advice nggak kau? Ada dia nanya, tapi gue nggak mau terlalu ganggu gamenya dia juga lah, karena kalau menurut gue gamenya dia tuh ya itu dia gitu, itu dia mungkin beda dari gue nggak bisa nyamain gue sama dia, tapi yang kayak nembak gitu itu gue bisa ngasih masukan, karena kan shooting kan itu ya semua orang yang pasti nembak gitu kan, itu gue kasih dia gini, terus kayak kalau misalkan pick and roll atau apa gitu. Tapi kalau gamenya dia yang dengan dribblenya dia, mungkin kalau menurut gue mungkin skill dribble dia pasti bagus banget gitu ya, dengan gerakan-gerakannya, speednya dia, gimana defense-nya dia. Nah cuman gue kasih masukan gimana, kapan makainya. Dan dia orangnya mau nanya juga kok, kalau apalagi terus kalau misalnya lagi drill, adu nembak gitu kan, kita ayo kalah apa gitu, kalah ngapain gitu. Traktir. Bisa ngapain, bisa push up atau gitu-gitu aja lah, yang normal-normal aja. Tapi lu merasa nggak kalau Harang itu posisi point guard itu beda banget sama zaman dulu? Menurut lu apa yang berbeda dengan point guard yang main di IBL sekarang ini? Kalau mungkin dulu point guard dibilangnya assist gitu, tapi sekarang juga dia lebih ke apa ya? Scorer bisa juga. Kayak sekarang ya shooter, scorer kayak, dan lebih apa-apa bola ke point guard pasti gitu. Kalau dulu mungkin abis ngasih play gini, asing udah di pojok atau gimana. Tapi ini kayak kalau lebih ke apa-apa, kalau bisa point guard yang pick and roll, apa-apa kalau bisa point guard yang ngatur, kalau bisa point guard yang ngatur. Lebih ke role-nya masing-masing lebih di iniin lagi sih. Ya karena kalau dilihat sih emang bahkan point guard tuh harus bisa nembak ya kayaknya. Iya sih, kalau enggak sebenarnya ya karena playnya nggak akan bisanya, karena kalau di under gitu mau gimana sih sebenarnya gitu kan. Jadi biar ada ancaman juga gitu. Kan posisi guardnya PJ tuh lumayan deep ya. Ada Jaquan McLaughlin, ada Anthony Bean, Pras, Agassi, Yesaya. Itu bagaimana untuk jaga biar healthy competition lah internal? Ya kita semua pasti pengen menit dong. Dari kitanya aja sih gitu ya. Kita si Coach JT kan fair gitu ya. Di latihan kita gimana, ya lu bakal dipasang gitu. Jadi dia nggak akan ngeliat gimana-gimana. Mungkin kalau Jero kan pemain asing, Bin naturalisasi, ya kita juga pasti tahu lah, kita bergantung sama mereka gitu kan. Dan gimana kita bisa bantu mereka, gimana kita pas dimasukin bisa ngasih impact, kayak waktu itu ya saya dimasukin impactnya dengan defense-nya dia. Walaupun dia point guard nih, tapi dia dengan defense-nya bisa ngasih impact, kan itu jadi hal yang beda gitu. Pas gue dimasukin dengan gue bisa defense juga, terus dapat open shot jadi lebih enak. Jadi sebenarnya kalau mau jaga itu dari kitanya sendiri sih, dan gimana kita mau ngasih impact ke tim, walaupun mau dimainin semenit 2 menit, karena kan yang menang timnya bukan elunya gitu. Dan Arigi pun kayak kemarin sempat bawa bola juga kayaknya. Iya, karena di playnya Coach JT itu banyak yang harus keluar screen gitu tuh Agassi atau Bin. Jadi Arigi yang bawa bola. Jadi makanya dia mungkin agak sekarang handling the ball, banyak latihan handling the ball lagi gitu. Ini interesting banget sih masih untuk lihat, apalagi sekarang juga ada Coach David Singleton di Pelita Jaya. First, untuk sekarang ini di umuran lo ini, masih pengen compete nggak untuk masuk ke national team? Pengen, jujur gue pengen, karena apalagi SEA Games ini kan, gue dari 2013 gak pernah miss SEA Games, jadi gue pengen banget main di SEA Games, bukan karena itu doang, karena gue ngerasa gue masih bisa compete sama yang muda-muda, dan gue masih pengen wakilin Indonesia di internasional gitu kan. Gue udah miss 1 tahun nih, selama berapa 10 tahunan lah gue di timnas terus. Kemarin karena cedera gue nggak ini, kayak kangen gue ngebela nama Indonesia gitu di internasional, pakai jersey Indonesia lagi. Jadi kalau bilang seberapa mau compete banget, karena gue pengen main di SEA Games. Masih bisa lah. Masih bisa. Yakin gue. Iya, yang main kan juga pas di playoff juga performnya abis cedera. Tapi seberapa susah sih Pras setelah cedera kemarin itu untuk bisa kembali lagi ke performanya? Ya, jadi waktu itu tuh memang sebenarnya kan dijadwalin gue balik tuh baru lawan
Borneo atau lawan Bima Perkasa gitu. Terus si coach bilang, Pras bisa nggak main di lawan Hang Tuah? Itu baru kayak 2 hari lagi gitu. Gue bilang bisa-bisa aja gitu, bisa-bisa aja. Tapi emang baru mulai latihan tim yang benar-benar gitu tuh baru 2 kali apa sekali gitu. Jadi yang pas main lagi tuh masih kaku banget gitu. Wah iya kaku Neng gitu. Terus masih misalkan ada sakit-sakit dikit yang kayak bukan sakit itunya kayak masih kepikiran ada kayak gitu kan. Terus pas udah lama udah season udah latihan pas di playoff. Nah udah lebih kayak oh sakit ini mah tuh biasa sebenarnya kayak oh emang lagi capek aja kayak gitu. Jadi makanya pas di playoff agak lebih enak mainnya tuh karena udah apa ya namanya udah adjust lah sama kondisi gue yang habis operasi itu. Aku mau ngomongin lagi operasi dan juga cedera ini, gue lupa nanya tadi sama lu. Hah? Kan kalian kehilangan Brandon Joaro Iya. karena cedera. Menurut Pras sendiri, seberapa besar sih kehilangannya Brandon saat playoff itu kemarin? Dan apa sisi apanya dari Brandon yang kehilangan? Ya pasti ya he's a good player lah kita one of the best player in Indonesia juga gitu. Terus kehilangan dia dengan size-nya, dengan apa shootingnya dia, defense-nya dia, energinya dia. Yang paling berasa sih pasti kayak energinya dia di lapangan kalau di defense. Terus waktu pas gue lagi cedera dia leadershipnya juga jadi captain as a captain itu luar biasa gitu kan dan dia bisa komunikasi lebih enak sama asing gitu kan. Jadi itu sih mungkin yang hilang ya udah pasti kehilangan satu senjata yang kuat banget gitu buat PJ gitu kehilangan Brandon kemarin dan terbukti kan gitu maksudnya emang di latihan pun kan jadi compete-nya gitu jadi berkurang karena pemain sebagus Brandonnya lagi di luar gitu. Setelah kekalahan yang menyakitkan kemarin itu dari Dewa, menurut Pras, apakah ini akan menjadi salah satu bagian dari proses maturing untuk mungkin para pemain mudanya PJ juga? Gue sih berharapnya iya gitu ya kan kita pasti berharapnya mereka masa mau berharap mereka jadi junior terus gitu kan pasti kan mereka harusnya belajar tanpa harus gue bilangin lo harus gini-gini enggak karena pembelajaran itu lebih dapat pasti dari dirinya sendiri gue mungkin ngasih masukan iya tapi balik lagi ke diri mereka tapi dan gue yakin dengan capability-nya mereka pasti ngerti lah apa yang harus mereka rubah apa yang harus mereka lakuin untuk jadi pemain yang lebih baik lagi untuk bantu Pelita Jaya bisa juara tahun depan. Pras, sekarang ini tadi kamu bilang paling senior itu. Dan lu bisa lihat main Agassi menang MVP. Apakah ini udah ada masa transisi nih? Passing the torch dari Pras ke Agassi? Sebenarnya dari dulu gue bilang Agassi dari dulu dengan skillnya dia yang seperti itu di umurnya dia yang seperti itu menurut gue dia harusnya udah jadi MVP dari kemarin mungkin ya gitu ya. Dan dia makanya gue senang banget dia jadi MVP tahun ini karena gue tahu gimana dia hard worknya dia, gimana skillnya dia. Dia bisa ngelakuin apa yang mungkin pemain-pemain di Indonesia nggak lakuin gitu. Dia punya semua yang dibutuhkan untuk jadi the best player in Indonesia gitu. Kalau gue dibilang passing the torch, gue bakal bantu dia karena kalau gue bantu dia pasti dia bantu kita juga kan untuk jadi lebih baik lagi jadi apa yang dia butuhin apa yang dia kalau dia mau butuh masukan atau apa atau ya soalnya let him be dia aja gue bakal ada aja gitu di situ karena gue bakal selalu enak main sama dia gitu dan selalu kalau tahun lalu mungkin gue jarang main bareng tahun lalu ya juga karena Agassi di posisi 1 kayak mungkin di All Indonesian gini gue bakal main bareng interesting kan dan dia bilang kita jarang banget main bareng ya kak ya tapi kalau main bareng tuh enak sebenarnya gitu. Oh main bareng ya malah main bareng karena kan biasanya gantiannya gue sama dia gitu waktu yang zaman Coach George dia main 4 bukan di posisi dia jadi dia agak gimana bener-bener yang main bareng yang berdua tuh paling baru kemarin inilah sama Coach Jeti. Ini All Indonesian kayaknya PJ hampir semua main ya? Hampir semua yang sehat main. Dede main ya? Dede main.
Wah, Udah dia balik, habis dari udah balik. Amerika kemarin. Itu gue bilang, Dek tolong ya. Kita udah kerja dari kemarin nih, lu ya. Tolong ya deh lu di Amerika 6 bulan gantian ya lu ya. Ayo, jangan ngabisin duit doang lu ya. Tolong gendong ya. Poin yang banyak ntar ya pas lagi All Indonesian. Tapi kalau lu lihat sendiri udah kerasa loh ada perbedaan mungkin dari Dede. Badannya sih gede ya, gedean. Dan itu harusnya bisa digunain dengan cara dia mainnya kan. Yang slashnya dia, gimana speednya dia di fast break, ball handlingnya dia. Dia punya loncat yang tinggi. Jadi sebenarnya gue bukan ngecengin juga sih kayak bantu gue. Karena gue tahu dia punya potensi itu gitu loh. Dan dia gak boleh malu-malu sebenarnya. Kalau dia mau pede, dia lebih pede lagi, gue yakin dia bisa jadi one of the best player juga in Indonesia gitu dengan size-nya, dengan agility-nya dan lain-lain gitu. Jadi dia pulang dari Amerika dia bawa mungkin percaya dirinya, badannya juga lebih gede lagi dan ya kita berharap banyak juga dari dia gitu. Pras, legacy apa sih yang lo mau tinggalkan di basket Indonesia? Legacy ya? Gua kemarin emas tuh salah satu legacy yang benar-benar gue pengen gitu ya. Terus di basket ya gue masih pengen juara-juara terus sih, kayak dikenal pemain yang banyak juara, bisa bawa timnya jadi lebih baik gitu ya, bukan buat diri gue doang, kayak junior gue, kalau junior gue bisa improve karena masukan gue tuh gue juga senang. Jadi sebenarnya karena gue secinta itu sama basket gitu ya, jadi mau nanti gue udah pensiun gitu ya atau gue jadi pelatih terus ada junior gue yang bisa ngelebihin pencapaian gue atau senior gue yang lain gitu, bisa bawa Indonesia mungkin lebih dari emas SEA Games gitu, itu gue bakal senang banget sih. Kayak apalagi kalau gue masih ada andil dari tim itu dan pemain-pemain itu yang bakal bisa bawa Indonesia jadi lebih baik lagi sih. Pengen jadi pelatih? Ada sih. Kayak bokap nyokap? Ada, udah ada. Kayak kemarin drill-drillnya gitu gue udah mulai apal-apalin, catet-catet gitu sebenarnya kan. Kan bisa dikasih ke anak-anak yang kecil juga gitu kali, di pila-pila sedikit gitu. Karena itu gue suka aja gitu ngelihat anak yang punya potensi jadi lebih baik. Emang darahnya malah ini ya. Kayaknya sih, kayaknya. Oke, pas sebelum kita udahan, gue penasaran sih pas kalau dari sisi pemain gitu, kira-kira ada nggak satu harapan ataupun juga satu peraturan yang lo harap IBL rubah gitu? Oh ini, ada. Gue pernah ngomong juga mungkin sama Pak Junas gitu ya, tentang review itu. Review apa namanya? Review call IRS. Gue pengennya kayak di NBA gitu. Kalau misalkan gimana sih kalau di NBA itu kalau misalkan bener masih ada satu kali lagi ya? Kalau kalau salah angus kan? Angus dan hilang timeout. Iya. Itu sih maksudnya, itu menurut gue memberi adil juga gitu. Misalkan emang gue bener, ya gue masih punya satu lagi gitu. Kalau gue salah ya udah. Jadi kan kita jadi sebagai pelatih mungkin juga nggak akan sembarangan ngambil karena kan angus nih gitu. Timeout juga angus nih gitu kan. Nah itu sih kayaknya itu agak seru juga gitu. Terus bikin game lebih seru juga kan. Sama mungkin nanti ada kayak gue pernah lihat Jason Kidd statistiknya ngambil challenge tuh perfect gitu. Kayak gitu-gitunya kan menarik gitu loh kayaknya buat dikulik lagi, kayak pelatih ini pinter nih dia ngambil challenge-nya masih 100%, masih bener terus gitu kan. Jadi dan menurut gue dari wasit pun kayaknya harusnya masih wajar-wajar aja nggak sih satu lagi gitu. Kalau bener masih dapat satu karena bener gitu kan gue. Kalau salah ya udah angus lu, ya udah salah lu gitu. Seru ya nggak sih? Itu kan di NBA juga kayak gitu kan. Kayaknya itu salah satu yang bisa dipikirkan kali ya. Bisa ya lah, kan? Itu pasti bisa dipikirkan lah ke depannya. Menarik sih itu sih. Pras, gue juga penasaran deh, kan lu salah satu yang paling senior di Indonesia, di IBL juga. Gue pengen tahu dong, lu mengidolakan yang muda-muda juga gak? Mungkin, ataupun juga mungkin yang legend-legend. Gue pengen tahu dong, top 5 point guard all time ya? All time ya Prastawa. Pertama pasti Mas Inal.
Mario Usang. Kalau Mas Inal sebenarnya Mario Usang tuh karena gue banyak belajar banget dari dia di timnas. Mas Inal waktu gue junior dia masih main kan di Aspak. Terus itu 2 dari legend. Ya mudah-mudahan pasti Yuda, Widi sama Hardy gue selalu gila, selalu senang lah gue match up sama dia tuh, pasti seru lah gitu karena seumuran juga kan, gue jadi udah ketemu dari KU gitu. Jadi itulah Yuda, Widi, ya saya nanti dulu latihan dulu yang bener ya. Bentar, lu mention Hardy, gue penasaran. Kemarin ada yang bilang sama gue, lu pernah menang sama Hardy di final? Oh Hardy emang, gue kan final baru, gue gak tahu waktu gue lawan SM dulu di Aspak kayak Hardy belum main. Oke. Ya kan, lawan final yang lawan PJ gak ada kan. Belum ada ya? Ya gue final kemarin, gue lawan SM, Hardy udah di Dewa kan. So, gue kira kemarin ada yang bilang katanya Pras tuh 2 kali kalah sama Hardy. Iya. Kalau karena waktu itu dia di SM kan. Dia di SM yang dia MVP final tuh kalau gak salah. Itu lawan lo? Lawan gue. Di Bubble kalau gak salah. Di Bubble. Penasaran gak pengen sekali lagi gak lawan Hardy di final? Dimanapun sih sebenarnya kalau lawan Hardy dimanapun seru sih. Karena dia kan kompetitif banget orangnya. Even di timnas juga salah satu yang bikin latihan seru lah gitu. Seru lah ya. Ada Yuda, ada Hardy. Terus sekarang ada Widi juga. Ya saya sih sebenarnya di keenam nih ada ya saya nih. Ada ya saya nih mengejar. Kalau dulu tuh Yuda kan gue bilangnya masih wild basketball gitu. Nah ya saya masih wild basketball nih. Tinggal jam terbang sama pengalaman dia sebagai point. Karena kalau menurut gue point guard itu dari pengalaman tuh berguna banget. Karena kayak gimana ngadepin situasi gini tuh dari pengalaman kan. Gak bisa cuman latihan doang. Jadi karena nih menurut gue ya dari semua nih kalau Yuda mungkin mirip sama gue. Mario Usang one of the best sama Mas Inal. Widi mirip-mirip Hardy. Ya saya ini beda sendiri gitu. Beda, nggak ada point guard yang kayak dia gitu. Apa yang bikin beda ya saya? Dari cara mainnya tuh beda gitu. Dia sebenarnya bisa semua yang kita lakuin. Tapi emang masih bisa semua gitu. Kalau mungkin Hardy sama Widi lebih set, gue sama Yuda lebih attack gitu kan. Ya saya bisa attack, bisa ngatur. Tapi emang belum keasah aja. Jadi ini nih satu tuh masih di bawah tapi dia bisa semuanya sebenarnya gitu. Tinggal nunggu waktu aja. Iya sebenarnya. Nunggu dia selesai nikah, ntar mungkin habis mungkin nikah. Mungkin otaknya masih banyak, mahal. Aduh ya. mahal bayar ini catering. Fun fact-nya nanti ini dia nikah pas kita All Indonesian nih. Iya. Jadi groomsmen-nya hilang setengah kalau nggak salah. Pada di All Indonesian semua. Mau gimana? Oh iya dia mau ngasih gue undangan. Iya. Wah bisa-bisa gue di All Indonesian juga yes. Itu kalau nggak salah pas semifinal soalnya. Oh, iya. 24 tuh semifinal bukan? Iya kayak semifinal itu. Ingat gue tuh 24 semifinal dia nikah. Ya yes berarti gue juga gak bisa datang ya. Ya. Makanya kan sepi nih katanya nih bisa. Wah milih tanggalnya. Ya gak ada yang tahu tiba-tiba dia All Indonesia sekarang kan. Tapi ya saya sih gue juga udah ngikutin dia dari SMA sih. Gue juga punya harapan, ekspektasi juga tinggi sih untuk saya sih. Tapi gue yakin ntar mungkin abis bayar bill semua nikahan ntar mungkin lebih kalem kali ya sama istrinya kan. Ini lebih kalem, gak pecicilan lagi, fokus. Fokus. Pras thank you ya. Thank you. Udah seru banget ngobrol sama Pras Tawa. Thank you semua yang udah nonton. Sekarang gilirannya Pras untuk menutup podcast kali ini. Hai IBL fans, thank you udah nonton IBL Takeover bareng gua Andakara Prastawa dan Rocky Padilla. Tetap stay tune di IBL Takeover untuk episode-episode selanjutnya hanya di IBL TV. One take.